Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk membaca dan merenungkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, gadget bukanlah lagi barang mewah. Semua orang sepertinya memilikinya, baik orang tua, orang dewasa, anak remaja, bahkan anak-anak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki gadget atau gadget yang memiliki Anda? Atau apakah Anda mengontrol gadget atau gadget yang mengontrol, yang mengendalikan hidup Anda? Jika Anda memakai gadget sebagai alat yang berguna untuk mempermudah Anda dalam melakukan banyak kegiatan-kegiatan hidup Anda menjadikan gadget secara proporsional sebagai alat yang berguna bagi hidup Anda. Akan tetapi, ketika Anda menjadikan gadget itu sebagai alat yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupmu, Anda menjadikan gadget sebagai Allah atau ilah atau berhala. Atau jika Anda membiarkan gadget menjauhkan Anda dari apa yang paling penting dalam hidupmu, maka gadget telah menjadi berhala. Gadget yang adalah sebuah instrumen, sebuah alat menjadi master atau tuan dalam hidupmu. Sekali peristiwa, Yesus mengunjungi rumah sahabatnya, Marta dan Maria, saudari Lazarus. Sementara Marta sibuk menyiapkan makanan, dan ia memainkan peran yang baik sebagai tuan rumah. Saudarinya, Marta duduk di kaki Yesus dan mendengarkan ajarannya. Marta jengkel dan mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." "Marta, Marta," Tuhan menjawab, "engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari sabda Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Marta yang sibuk mempersiapkan perjamuan makan untuk Tuhan, menjauhkannya dari hal yang sangat penting dalam hidupnya, yakni ada bersama dengan Yesus. Jika Anda melihat kembali perjalanan hidup Anda mungkin sering bertindak seperti Marta. Anda mungkin berpikir Anda sedang fokus
pada hal yang tepat, membalas WA, menelpon, memeriksa status WA, menjawab pesan. Tetapi jika semua yang Anda lakukan menghalangi Anda dan menjauhkan Anda dari hal yang paling penting dalam hidup Anda, maka alat itu telah mengambil alih, mengontrol hidup Anda. Anda perlu duduk di kaki Yesus setiap hari dalam hidupmu. Inilah saat teduh, saat hening di hadirat Tuhan. Anda duduk dengan tenang, berdoa, membaca firman, serta membiarkan firman Tuhan berbicara kepada Anda di dalam perjalanan hidup Anda sehari-hari. Dan Anda juga mohon serta meminta kepada Tuhan apa yang Anda butuhkan, serta bersyukur atas kebaikan yang Tuhan selalu berikan kepada Anda. Inilah bagian yang paling penting dalam hidup harian Anda. Karena ini yang akan mempengaruhi segala hidup Anda hari demi hari. Ini juga yang akan menentukan seberapa dalam Anda sungguh mengenal Tuhan dan bertumbuh sebagai putra-putri kesayangannya. Ketika Anda dihadapkan pada dua pilihan, dan Anda harus memilih salah satu, mana yang akan Anda pilih? Memilih saat teduh atau saat hening, atau sibuk main gadget? Jika kita melihat ke belakang, kita mungkin termasuk ada dalam kebanyakan orang. Kita mungkin sibuk menghabiskan beberapa jam dengan gadget kita setiap hari. Kita bahkan melarang anak-anak agar tidak main gadget, tetapi kita sendiri malah main gadget sampai lupa waktu. Kita menjadi sulit untuk menasehati anak-anak kita karena kekurang teladanan dari kita. Kita juga bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, berapa lama kita menggunakan saat teduh, saat hening untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam satu hari. Saudara-saudari yang terkasih, jangan biarkan diri kita terganggu dan menjauh dari Allah dengan hal-hal yang tidak penting. Kita memiliki kendali atas hidup kita masing-masing, sebab kita adalah Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bagaimana kita menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Kita dapat memilih hal yang paling penting dalam hidup kita seperti yang dipilih oleh Maria. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk selalu memilih yang terpenting di dalam hidup harian kita, agar hidup kita boleh menjadi pujian bagi namanya. Tuhan memberkati.